Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nurhuda Bahtiar, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistemasi cara kerja dari rem tromol dan rem cakram dan bagaimana perawatannya. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan yang signifikan dari rem tromol dan rem cakram. Yang pertama, rem tromol. 1. Penggerak kampas rem berupa susunan tuas dan kawat baja. Setiap bagian perlu dilumasi secara teratur supaya tidak macet. Yang kedua, rem kurang pakem akibat dari perbesaran gaya yang diteruskan ke kampas rem relatif lebih kecil dibandingkan dengan rem cakram. Banyaknya perbesaran gaya mengikuti perhitungan asas tuas pada ilmu fisika. Yang ketiga, permukaan kampas rem berupa lengkungan keluar karena gaya tekan tak sebesar pada rem cakram. Supaya rem pakem, kurva lengkungan kampas harus pas menempel pada lengkungan drum tromol. Jadi bidang gesek antara kampas dan drum bisa maksimal. Hal ini akan semakin sulit terwujud bila usia pemakaian bertambah dan ukuran drum tromol berubah. Selanjutnya yang keempat, suatu saat bagian dalam drum tromol bisa habis, diameternya membesar dan tak terkejar lagi oleh permukaan kampas rem. Sekuat apapun rem ditekan akan terasa blong. Dan yang terakhir, bila drum tromol habis, biaya penggantiannya lebih mahal dibanding biaya ganti cakram. Apalagi bila memakai velg case wheel yang drum tromol bersatu dengan velg ban. Sama saja dengan mengganti velg. Contohnya itu untuk velg motor-motor yang velgnya racing seperti Vario, Beat, itu yang rem belakangnya pakai rem tromol. Selanjutnya pada rem cakram. Yang pertama, penggerak kampas rem terdiri dari tuas, piston, dan fluida. Fluida itu yaitu minyak rem atau angin, umumnya minyak rem. Lebih bebas macet karena lebih sedikit titik pergesekan logam pada mekaniknya. Yang kedua, rem lebih pakem akibat dari penerapan dua asas ilmu fisika, yaitu asas tuas dan asas Bernoulli. Kombinasi keduanya membuat gaya yang diteruskan ke kampas rem mengalami perbesaran berkali lipat lebih besar dibandingkan pada rem tromol. Yang ketiga, permukaan kampas rem rata dan bertemu dengan permukaan cakram yang juga rata. Sejak mulai dari baru hingga ketika sudah terkikis, keduanya akan tetap rata dan menempel secara maksimal. Yang keempat, ketika cakram mulai menipis, pengereman relatif lebih kuat dibanding rem tromol. Untuk selanjutnya saya akan memberi gambaran gimana sih perbedaan rem tromol dan rem cakram secara fisik. Nah, ini penampakan dari rem cakram. Nah, untuk komponen-komponen penyusunnya yaitu mulai dari pedal rem, terus selanjutnya master rem, lalu selang yang fungsinya sebagai isi dari fluida,
lalu ke kaliper dan piringan. Di dalam kaliper sini terdapat kampas. Untuk penekannya yaitu ada piston, 2 piston. Untuk selanjutnya saya perlihatkan penampakan fisik dari rem tromol. Komponen penyusunnya yaitu pedal rem, terus ada ini olornya, terus tuas, lalu di dalamnya ada kampas. Nah, tadi kan disebutkan minusnya kan ada di kampasnya ini karena kampas tersebut langsung mengenai di tromol. Jadi kalau yang terkikis yang ada di tromol, ya kita harus mau nggak mau harus ganti tromolnya. Ini contoh kekurangan dari rem tromol. Jadi untuk tromolnya bisa terkikis gara-gara gesekan sama kampas. Jadi kalau yang kalah yang tromol harus ganti tromol. Ya, untuk yang pertama saya akan membagikan tips bagaimana kita merawat rem tromol. Untuk yang pertama jadi kalau rem tromol kan kita harus melepas rodanya dulu kan, karena kan posisi kampasnya kan ada di dalam tromol. Jadi yang pertama kita harus lepas rodanya. Yang kedua kita bongkar unit rem. Selanjutnya periksa permukaan kampas rem. Permukaan yang licin harus diamplas dengan amplas yang kasar. Kemudian sikat dengan sikat halus. Tujuannya agar cengkraman rem tetap kuat. Kalau kasar kan cengkraman rem akan bertambah lebih kuat. Selanjutnya ukur ketebalan kampas rem. Jika ketebalan sudah di luar ketentuan, ganti kampas rem. Pergantian kampas rem harus 1 set. Jadi nggak bisa kalau satu, kan ada 2 kampas. Jadi kalau ingin mengganti ya kita harus ganti dua-duanya, nggak cuma satu. Selanjutnya amplas juga tromol rem. Tromol rem kadang juga bisa halus karena gesekan dengan kampasnya. Selanjutnya bila ganti kampas, terlebih dahulu amplas kampas rem tersebut. Ya tujuannya seperti tadi agar cengkraman kalau kasar lebih kuat lah. Selanjutnya periksa permukaan tromol dari terkena oli. Keringkan permukaan tromol jika terkena oli dengan kain lap. Selanjutnya periksa keadaan pegas-pegas pengembalinya. Pegas yang lemah, macet atau patah harus diganti. Selanjutnya rakit kembali rem tromol tersebut. Setelah itu pasang lagi rodanya. Ya, selanjutnya saya akan membagikan tips bagaimana cara kita merawat rem cakram pada kendaraan kita. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus rutin mengecek dan mengganti minyak rem. Minyak rem sangat penting untuk kinerja rem cakram agar maksimal. Kinerja rem cakram sangat mengandalkan piston yang ada pada master rem. Master rem fungsinya menggerakkan kaliper untuk mencengkram piringan cakram. Ketika pengendara motor menarik tuas rem, soal lancar tidaknya piston dalam menjalankan fungsinya ini tergantung pada pompa hidrolik yang bekerja mengalirkan minyak rem. Kalau saluran minyak tersumbat karena minyak kotor atau minyak tercemar oleh bakteri atau zat lain yang bersenyawa dengan minyak, maka kinerja piston pasti akan terganggu. Karena itulah sangat disarankan rutin mengecek dan mengganti minyak rem. Minimal setahun sekali harus diganti.
Untuk yang kedua, kita harus rutin membersihkan kaliper. Rem cakram itu kan sifatnya tertutup. Padahal di jalanan kan juga banyak debu, tanah, serta kotoran banyak berterbangan dan beresiko menempel pada kampas rem atau piston. Jika itu terjadi, maka kinerja dua komponen itu tidak akan maksimal kinerjanya. Ya langsung selanjutnya yang ketiga, cek dan pastikan kaliper masih dalam kondisi baik. Maksudnya dalam kondisi baik itu yaitu kadang kan kaliper kendaraan juga ada yang goyang-goyang, ada salah satu komponen yang sudah aus atau kotor. Jadi kita harus sering-sering mengeceknya.